kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari awal kita naikkan lagu ini, katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Terima kasih Yesus yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Katakan kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku mari bersama katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih. Kau dahsyat Bapa, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya Engkau bekerja, ku percaya Engkau bekerja Tuhan, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan hidupku. Sekali lagi bersama katakan ku percaya, ku percaya Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus usahakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi, glory haleluya, haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, dengan penuh semangat. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Mari kita mengekspresikan sukacita kita, syukur kita dengan menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Yang merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Yang merasa sukacita, merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan
kina mama kina na kona la mashande simini yara la kama yara poku para shende samba takara yara la koma shankara yara la masande sikira yara motu kumat santa kala la mashikira yara la te yere tiki yara la poku raka makara yara bataka simba takara batara shikara bataka. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lain untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari kita buka Alkitab kita kepada Filipi pasal 1. Kita akan baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil
sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Filipi. Sebagaimana layaknya surat-surat pada zaman dahulu, surat Filipi dimulai dengan ucapan syukur dan doa kepada Tuhan untuk si penerima surat. Sekarang mulai dari ayat yang ke-12, Rasul Paulus menjelaskan keadaan dirinya dan akibatnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, bukan karena tindak pidana, bukan karena kegiatan politik dan sebagainya. Kerelaan Rasul Paulus untuk tetap dan terus memberitakan Injil walau dipenjarakan, hal ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sebelumnya di Tesalonika, seperti biasa Rasul Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Walaupun demikian, Rasul Paulus tidak kapok, Rasul Paulus tidak jera dalam memberitakan Injil. Bahkan ketika dia sudah dipenjarakan di kota Roma sekalipun, dia tetap memberitakan Injil. Kita baca dalam firman Allah, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Hasilnya, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Beberapa orang yang ada di istana Kaisar Romawi pada akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka turut menyampaikan salam kepada gereja Tuhan di Filipi. Kita baca dalam firman Allah, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kegigihan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil di tengah-tengah penderitaan, bahkan sementara dipenjarakan sekalipun, telah menghasilkan jiwa-jiwa diselamatkan, termasuk mereka yang ada di istana Kaisar Romawi, penguasa dunia pada masa itu. Kembali terbukti bahwa Injil memang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Akibatnya, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ternyata teladan Paulus dalam pemberitaan Injil, walau dalam keadaan dipenjarakan sekalipun, mendorong mereka, yaitu orang-orang Kristen di tempat dari mana Paulus menulis surat kepada gereja di Filipi, yaitu orang-orang Kristen di kota Roma, untuk juga tidak mementingkan diri sendiri dan tetap dan terus memberitakan Injil apapun resikonya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita harus terus memberitakan Injil apapun resikonya. Yang paling dibutuhkan oleh dunia ini adalah pemberitaan Injil. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Pertama-tama firman Allah mengajarkan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Situs berita memuat banyak berita tentang pelanggaran hukum Allah yang dilakukan oleh manusia berdosa. Seorang karyawati berusia 19 tahun di Tangerang naik ojek untuk pulang ke rumahnya. Ternyata oleh tukang ojek dia dibawa ke sebuah kuburan dan diperkosa di situ. Si pemerkosa juga merampas handphone dan gelang emas milik korban. Setelah diperkosa, korban ditinggalkan begitu saja di kegelapan kuburan. Ini adalah dosa aktif di mana orang melanggar firman Allah. Seperti kata firman Allah ini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tetapi orang juga bisa berbuat dosa justru dengan tidak berbuat apa-apa. Firman Allah berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Firman Allah berkata, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Apabila kita melihat lembu atau domba saudara kita tersesat, kita tidak boleh pura-pura tidak tahu, baik karena malas atau karena tidak mau repot, atau karena ada ganjalan dengan saudara tersebut. Kita harus bertindak menolong dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Sebab jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Suatu kali ketika ia ditanya, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Baik imam maupun orang Levi dalam kisah ini berdosa dengan tidak berbuat apa-apa untuk menolong korban tindak kejahatan. Firman Allah berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Bila orang bekerja, ia akan mendapat upah. Begitu pula bila orang berbuat dosa, upahnya ialah maut, mati, masuk neraka. Bila manusia ingin membayar sendiri hukuman dosanya, ia harus menjalani maut, mati, masuk neraka, lalu keluar lagi dan hidup selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Artinya, manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dan sedang menuju kepada kebinasaan, seringkali tanpa menyadarinya. Kabar baiknya adalah, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam kasih-Nya, Allah telah menyediakan jalan pengampunan dosa melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Tetapi banyak orang tidak mengetahuinya. Ada yang tidak peduli akan Allah. Ada yang memang belum mendengar adanya kabar baik ini. Ada pula yang terperangkap dalam ajaran dan keyakinan yang tidak memberi jaminan pengampunan dosa. Tidak mungkin mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus bila tidak ada yang memberitakan. Firman Allah berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia
jika tidak ada yang memberitakannya. Di dalam dunia ini ada orang-orang yang tidak akan pernah mendengar berita Injil kecuali saudara yang menyampaikannya, karena saudara adalah satu-satunya orang Kristen yang mereka kenal. Seseorang dilahirkan dalam keluarga bukan Kristen. Dalam keluarganya tadinya tidak ada satupun orang Kristen, tetapi kemudian temannya menjelaskan Injil kepadanya. Setelah berkali-kali berbicara, membahas dan berdiskusi tentang Injil, akhirnya orang ini menjadi orang percaya, bahkan menjadi pemberita Injil yang membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kebutuhan paling mendesak dalam dunia ini bukan kebutuhan sandang pangan. Kebutuhan paling mendesak dalam dunia ini bukan kebutuhan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan sebagainya. Kebutuhan paling mendesak dalam dunia ini adalah kebutuhan agar Injil diberitakan kepada semua orang. Bahkan tidak mungkin mengentaskan kemiskinan tanpa pemberitaan Injil. Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Tujuan utama pengurapan Roh Kudus adalah agar Injil diberitakan kepada orang miskin. Banyak orang suka hadir dalam kebaktian yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Tetapi mari kita jangan lupa bahwa tujuan pengurapan Roh Kudus adalah agar Injil diberitakan kepada orang miskin. Tuhan Yesus berkata bahwa tujuan pengurapan Roh Kudus adalah untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hanya apabila Injil diberitakan, berbagai belenggu yang membelenggu kehidupan manusia dapat dilepaskan. Suatu kali Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Hanya apabila Injil diberitakan, orang dapat mengalami rahmat Tuhan. Kita baca dalam Alkitab bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Setiap kali Injil diberitakan, akan ada orang yang menerima kepastian pengampunan dosa. Setiap kali Injil diberitakan, akan ada orang yang dilepaskan dari rupa-rupa kecanduan dan keterikatan. Setiap kali Injil diberitakan, akan ada orang yang disembuhkan dari sakit penyakit dan dilepaskan dari rupa-rupa penderitaan lainnya. Setiap kali Injil diberitakan, akan ada orang yang dirasuk roh jahat yang dilepaskan dan beroleh kelegaan. Setiap kali Injil diberitakan, akan ada orang yang dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan dan sebagainya. Firman Allah berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kebutuhan paling mendesak dalam dunia ini adalah kebutuhan agar Injil diberitakan, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Bila kita betul mengikut Tuhan Yesus, kita akan menjadi penjala manusia. Bila kita tidak ada keinginan untuk menjadi penjala manusia, berarti kita tidak sedang mengikut Yesus. Karena itu, pada hari ini kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, dan kita bersedia Tuhan Yesus membentuk dan menjadikan kita penjala-penjala manusia. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Firman Allah berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Ternyata teladan Paulus dalam memberitakan Injil, walau dalam keadaan menderita dan dipenjarakan sekalipun, mendorong mereka, yaitu orang-orang Kristen di tempat dari mana Paulus menulis surat kepada gereja di Filipi, yaitu orang-orang Kristen di kota Roma, untuk juga tidak mementingkan diri sendiri dan tetap dan terus memberitakan Injil apapun resikonya. Apa yang kita pelajari? Yang kedua, kita harus bersedia menderita demi memberitakan Injil. Orang Kristen tidak boleh menderita karena berbuat jahat, tetapi karena berbuat baik. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Pada umumnya, orang menderita karena berbuat jahat. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bersedia menderita karena berbuat baik. Bahkan kita harus bersedia menderita karena memberitakan Injil. Tuhan Yesus berkata, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Bersediakah kita giat memberitakan Injil, walau itu menimbulkan penderitaan bagi kita? Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Engkau cari intankah guna tajuk al-Masih, ingat dalam limpahan ada intan yang bermai. Engkau cari intankah? Engkau cari intankah guna tajuk al-Masih, ingat dalam limpahan ada intan yang bermai. Intan dan bermata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar carilah bawa guna tajuk raja
insan dan berharga, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar kami lalu bawa guna tajuk rajamu. Insan dan berharga, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar kami lalu bawa guna tajuk rajamu. Katakan sekali lagi, insan dan berharga, Itu milik Tuhan. jiwa-jiwa Tuhanmu. Jiwa-jiwa adalah insan bagi Tuhan. Biar kami lalu bawa guna tajuk rajamu. Engkau cari indakan guna tajuk Al-Masih. Tajuk itu mahkota. Ingat dalam limpahan, Di dalam limpah pun ada insan yang bermain, yaitu jiwa-jiwa yang berharga bagi Tuhan. insan dan berharga, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar kami lalu bawa guna tajuk rajamu. Insan dan berharga, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar kami lalu bawa guna tajuk rajamu. Saya lagi katakan, engkau cari insan. Engkau cari insan guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limpahan ada insan yang bermain. Insan dan berharga, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar kami lalu bawa guna tajuk rajamu. Yalamo kakaralaba fanda karyalamo kakaralaba kafanda karyalamo kakaralaba fanda karyalamo kakaralaba kafanda karyalamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba fanda cho kakaralaba fanda cho kakaralaba kafanda cho rialamo kakaralaba kafanda cho kakaralaba kusyai. Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bila betul kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan menjadi penjala manusia. Bila kita tidak ada keinginan untuk menjadi penjala manusia, berarti kita tidak sedang mengikut Tuhan Yesus. Karena itu, pada hari ini kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, dan kita bersedia Tuhan Yesus membentuk dan menjadikan kita penjala-penjala manusia. Usaha pekabaran Injil tidak pernah sia-sia. Usaha pekabaran Injil pasti akan membuahkan hasil, sebab Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari kita terlibat dalam usaha pekabaran Injil kepada segala bangsa dengan doa-doa kita. Mari kita sebutkan nama orang yang kita kasih yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita sebutkan nama mereka sekarang. Mari kita doakan mereka sekarang. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa agar nama yang kami sebutkan ini boleh menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani mereka terang, supaya mereka boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami doakan agar orang yang kami doakan ini bersama-sama dengan semua orang yang percaya kepada-Mu boleh memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Irialamo kakaralabafadato kakaralabafadato kakaralabakusyai. Kami berdoa agar Tuhan memenuhkan kami dengan Roh Kudus. Penuhkan kami Tuhan dengan segala keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk mengadakan tanda ajaib, tanda heran, tanda mujizat demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Irialamo kakaralabafadato kakaralabakafadato kakaralabakusyai. Pemberitaan Injil kadang-kadang menimbulkan tantangan dan penderitaan. Tuhan Yesus berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus bersedia menderita karena memberitakan Injil. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, penuhi kami Tuhan dengan roh kedermawanan yang berasal daripada-Mu. Biarlah kemurahan hati Tuhan menjadi kemurahan hati kami. Kiranya Tuhan menaruh kerelaan dalam hati kami untuk rela menyangkal diri, rela memikul salib setiap hari, dan rela mengikut Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralabafadato kakaralabafadato kakaralabafadato. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa menyangkal diri. Mampukan kami Tuhan untuk memikul salib setiap hari, dan mampukan kami Tuhan untuk mengikut Engkau hari lepas hari. Irialamo kakaralabafadato kakaralabakafadato kakaralabakusyai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Dan cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Kami persilakan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini sebagai doa dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota dari kayu salib, mengalir darahnya waktu Yesus disengsara. Sana dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah matikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Mari kita bagi dan katakan, mari bagi dan katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah matikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini.
Mari kita minta kepada Bapa kami yang di sorga segala keperluan kita di dalam nama Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan juga setiap hati yang terluka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami juga mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Tolonglah ya Bapa, kiranya Tuhan menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan kiranya memberikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman ya Bapa. Kami mohon agar masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Rumah tangga anak-anak-Mu kami minta dipulihkan. Masalah rumah tangga kami mohon diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-35. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah berjuang bersama dalam usaha memberitakan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini kepada kita sekalian sekarang ini. Mari kita mengangkat tangan kita sekali lagi kepada Tuhan sekarang ini untuk menerima berkat Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap baik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena sudah 35 tahun Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah dan melayani bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kehormatan untuk melayani Tuhan dan mengabdikan hidup kami kepada Tuhan. Siapa kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila ada yang ingin membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, sesungguhnya
Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Izinkan saya berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu, sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu
siapa Yesus. Yesus Batu yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Siap orang harus Yesus Batu yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Siap orang harus Yesus Batu, Yesus Batu yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Siap orang harus Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna, haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi dengan iman katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna.
ku serahkan hidupku. Murnikan Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari bersama katakan hidupku, hidupku menggenapi firman. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita angkat tangan kita, katakan hidupku, hidupku menggenapi. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi bersama katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkah.